Hai teman-teman networkers, ketemu lagi dengan saya Indra Jaya Purba, tentunya di channel YouTube kesayangan Anda, khusus untuk pebisnis network marketing. Kali ini saya akan membahas topik yang gak kalah menarik ya dari video-video sebelumnya, yaitu tentang 4 hal yang sebenarnya harus Anda lakukan kalau Anda pengen bisnis network marketing Anda melesat menggunakan sosial media. Kenapa? Karena apapun itu ceritanya, kita nggak bisa menafikan bahwa sosial media itu hal yang sangat diperlukan untuk zaman sekarang ini. Nah, kalau industri network marketing sendiri tidak coba untuk beradaptasi, tidak coba untuk menggunakan sosial media, ya kita kan bisa punah dan akan ketinggalan zaman gitu loh. Karena semua industri ya, bisa Anda sebut ya, transportasi, pertanian, semua hal yang ada saat ini, mereka pasti mengadopsi sistem digital gitu loh. Jadi masa kita industri yang sudah puluhan tahun ada, tidak coba untuk mempelajari gimana sih cara yang benar, cara yang bagus, dan serta sebenarnya ya bisa diduplikasi juga gitu loh. Karena apapun ceritanya network marketing tanpa duplikasi itu sama aja sebenarnya kayak bisnis konvensional pada umumnya. Karena kelebihan salah satu bisnis network marketing yaitu terletak pada bagaimana terjadi leverage ya, daya ungkit yang diakibatkan oleh adanya duplikasi. Nah, jadi yang pertama saya pengen kasih tahu kepada Anda teman-teman, sebelum Anda menonton video ini, Anda juga pastikan dulu bahwa sosial media itu bukan satu-satunya tools sebenarnya, banyak tools yang lain. Tetapi yang harus Anda pahami bahwa sosial media itu diciptakan sebenarnya hampir mirip ya prinsip kerjanya dengan apa yang kita sebut dengan network marketing. Kenapa? Karena sosial media itu diciptakan untuk membuat orang saling berinteraksi. Ya, di situ Anda bisa bersilaturahmi. Cuman bedanya karena dibantu oleh internet, Anda bisa berinteraksi dengan banyak orang dengan cepat. Bukankah itu ya sebenarnya prinsip dari network marketing? Anda harus belajar bernetwork dan setelah itu baru Anda memarketingin produk ataupun bisnis Anda. Kan sebenarnya itu gitu loh. Jadi jangan coba kita keluar dari prinsip tersebut gitu. Karena masih banyak juga di luar sana yang selalu bilang ke saya, jangan pakai digital, jangan pakai sosial media karena itu tidak bisa diduplikasi. Ya nggak bisa diduplikasi karena mereka nggak tahu bagaimana caranya. Ya, mungkin yang selama ini dilihat adalah contoh-contoh yang salah. Bagaimana seseorang itu menggunakan sosial media hanya untuk sarana promosi aja. Sarana untuk posting produk, posting bisnis. Seperti mading lah, majalah dinding, tempat beriklan. Dan pada akhirnya ya teman-teman Anda atau audiens Anda itu merasa jenuh ngelihat apa yang Anda lakukan. Bisa jadi Anda di-unfriend, bisa jadi Anda di-unfollow, karena dia nggak melihat sesuatu yang punya value di dalam konten Anda. Makanya penting untuk Anda memahami, maksud saya 4 strategi ini, 4 step ini, supaya Anda bisa melihat prinsipnya. Jadi jangan dulu fokus, misalkan, teknisnya gimana Bang Indra? Ntar gitu loh. Yang penting Anda pahami dulu prinsip-prinsipnya, jadi nanti lebih gampang Anda mengimplementasikannya. Setuju ya teman-teman ya? Bicara yang pertama, ya, yang pertama itu adalah Anda harus tahu itu apa namanya visibility. Ya, kalau kita berbicara di sosial media. Kenapa? Karena gimana kamu bisa menjual satu produk atau menawarkan satu bisnis kalau kamu tidak terlihat, kalau kamu tidak dikenal orang. Makanya seorang pedagang di pasar itu, ya, mereka sengaja menjajakan barang dagangannya di pasar karena tahu ada traffic datang ke sana. Ya, karena ada pasar, ada setiap hari orang yang datang ke sana untuk berbelanja. Jadi tinggal dia membentangkan apa yang dijual, ikan, sayur dan segala macam. Ya traffic ini ya, orang-orang yang datang ini tinggal memilih berdasarkan kebutuhan mereka gitu loh. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau Anda tidak terlihat, tidak punya visibility, gimana orang mau beli? Nah, sama halnya seperti di sosial media. Kalau Anda tidak punya akun sosial media, tidak pernah posting konten, tidak pernah terlihat di situ, ya orang nggak tahu kamu siapa gitu loh. Nah, sama halnya seperti kayak di pasar tadi itu. Makanya prinsip pertama itu, sebelum Anda berpikir gimana caranya jualan, bagaimana caranya recruiting, bagaimana caranya supaya viral, Anda harus paham dulu bagaimana supaya Anda meningkatkan visibility. Ya, caranya bagaimana Bang? Ya pasti caranya paling sederhana,
karena prinsip sosial media itu ataupun algoritmanya itu memastikan setiap orang itu untuk selalu produktif, berarti Anda secara konsisten mulai produksi konten. Mungkin 90 hari pertama tanpa pernah bolong-bolong setiap hari memposting satu konten. Tapi saran saya gini dulu, Anda pilih dulu sosial medianya gitu loh. Dari berbagai platform, Anda fokus dulu terhadap satu. Kalau Anda suka misalkan YouTube, YouTube. Kalau Anda suka Facebook, Facebook, Instagram, atau TikTok gitu. Tapi tujuannya apa? Supaya Anda bisa fokus ke satu platform, jangan langsung ke semua gitu loh. Nanti Anda susah apanya, fokusnya gitu. Jadi lebih bagus satu dulu kalau saran saya. Nah, di situ Anda bisa fokus selama 90 hari. Cara meningkatkan visibility ini ada macam-macam. Ya, kalau tanya ke saya, platform mana paling cocok? Ya, dari pengalaman saya, yang paling efektif, apalagi bagi Anda pemula yang baru aja mengenal sosial media, Reels dan juga TikTok adalah pilihan yang bagus. Kenapa? Karena ada potensi viral di sana. Ya, jadi bisa disebarkan ke banyak orang konten Anda itu. Sehingga ketika itu viral, visibility Anda akan meningkat. Ya, ini dulu dia. Jadi sebelum Anda berpikir bagaimana terjadi closing, bagaimana Anda bisa jualan, Anda harus pastikan dulu, apakah orang sudah tahu saya, apakah orang sudah kenal saya. Kalau enggak, fokus dulu meningkatkan visibility yang tadi saya bilang. Mulailah posting konten. Nah, kontennya yang bagaimana? Nah, Anda harus pikirkan juga konten yang bagaimana, yang pertama yang sesuai dengan Anda dulu ya. Apa target dari diri Anda? Anda pengen dikenal sebagai apa dulu? Misalkan kalau Anda di dalam satu bisnis weight loss ya, atau pengurus badan, mungkin Anda sudah melakukan banyak aktivitas, senang olahraga, terus mengcoaching orang, dan itu works buat kamu. Kamu pengen dikenal mungkin sebagai coachnya di dalam bidang wellness. Ya, kamu bisa mulai ya mem-create konten yang berhubungan dengan itu. Jadi kamu konsisten selama 90 hari, create setiap hari. Dan ingat ya, konten-konten yang gampang diserap orang itu, kalau dari pengalaman saya, konten-konten yang ringan-ringan aja dulu gitu loh. Jadi misalkan seperti tips, terus edukasi. Kenapa? Karena kalau seperti tips dan edukasi, ataupun sebenarnya entertainment juga bisa, hiburan gitu, itu paling gampang untuk orang share. Jadi harus konten itu shareable. Kenapa? Karena kalau tidak shareable, misalkan yang terlihat sekarang ini kan banyak yang dilakukan oleh orang-orang marketing. Mereka konten posting produk mereka ya dengan hard selling misalkan gitu. Tentu saja ya audiens yang melihat itu ya dia tidak punya kepentingan untuk men-share-nya. Kalau di-share ngapain katanya? Kalau di-share juga berarti aku mempromosikan produk dia dan aku nggak kenal dia. Dan aku juga baru lihat konten dia. Kan begitu kan cara berpikirnya orang yang pertama-tama gitu loh. Kecuali orang itu udah kenal Anda gitu. Dan kalaupun ada yang like, komen, atau share, itu biasanya orang di dalam satu perusahaan Anda aja gitu. Karena tujuan kita kan bukan orang di dalam satu perusahaan kita, orang yang tidak kita kenal, supaya meningkatkan visibility kita, kan itulah goalnya gitu. Jadi Anda harus mulai berpikir sesederhana itu. Apa konten yang paling gampang di-share? Dan konten yang memancing untuk orang mau komen gitu. Mau memberikan pendapat. Jadi bukan, ini produkku bagus gitu. Ya, jadi apa? Tips, 5 tips, 6 tips, 7 tips. Cara menurunkan berat badan tanpa harus diet. Misalkan seperti itu. Nah, kalau Anda sudah melakukan itu, lakukan dengan konsisten. Dari pengalaman saya juga, biasanya kalau 90 hari kita lakukan tanpa bolong-bolong, 1-3 postingan di Reels atau TikTok setiap hari, saya yakin akan ada orang yang akan mengenal Anda. Di sini dia, ya, visibility-nya akan meningkat. Nah, banyak juga orang yang selalu nanya ke saya tuh bingung, Bang, kadang-kadang kita bingung Bang mau posting apa. Sebenarnya gini, Anda harus juga kreatif sedikit lah. Gunakan googling, ChatGPT. Jangan yang dipikirkan apa yang menjadi kemauan Anda gitu. Kalau saya buat konten 5 tips cara menurunkan berat badan tanpa harus diet, kira-kira buat mereka ini punya manfaat nggak? Di-share nggak gitu. Jadi bukan apa yang menurut kita mantap aja gitu loh, tapi apa yang dibutuhkan oleh calon potensial yang kita mau jadikan audiens kita gitu. Ya. Jadi semoga teman-teman dapat ya memahami dari definisi visibility ini. Nah, kalau kita sudah dikenal orang, visibility yang meningkat, itu satu hal.
Yang kedua, kita juga harus mulai, selain daripada paham apa itu visibility meningkat, kita harus juga disukain, likability. Jadi biasanya kalau viral di sini bisa viral, ya. Kalau kontroversi dan lain-lain segala macam bisa viral. Tapi untuk disukain itu another thing, hal yang lain gitu loh. Anda juga bisa harus membuat satu cara, trik bagaimana supaya Anda disukain. Makanya kalau saya sarankan hindari konten-konten yang kontroversial. Kenapa? Karena ini kan Anda pemula di sosial media. Anda harus bisa lebih membangun branding yang sesuai dengan tadi itu ya, pertama yang Anda inginkan, tapi supaya Anda disukain oleh orang gitu. Nah, salah satunya tadi kan sudah saya bilang, membuat konten-konten yang punya value. Nah, tahu rajin misalkan juga memberikan stitch ataupun kolaborasi dengan konten-konten yang sudah ada dengan memberikan argumen-argumen atau pendapat-pendapat opini yang punya value atau mendukung gitu. Ini bisa meningkatkan likability Anda. Ketika Anda sudah viral, visibility-nya meningkat, terus apalagi punya manfaat dan Anda disukain, dan apabila ada banyak yang interaksi pula di situ, banyak yang komen, banyak yang share, dan Anda membalas dan Anda merespon, bukan cuma sekedar oke, mantap, tapi merespon dan mengapresiasi orang-orang tersebut, mungkin Anda akan disukai. Likability. Ya. Jadi biasanya kalau orang sudah dikenal dan disukain, itu lebih gampang Anda untuk berkenalan dengan orang lain. Lebih gampang Anda untuk membangun hubungan dengan orang lain. Ingat prinsip di network marketing dan sosial media, goalnya kita di awal itu bukan bagaimana langsung bisa jualan, tapi goalnya kita bagaimana supaya kita punya audiens silaturahmi dengan banyak orang, dikenal orang, dan disukai orang. Supaya peluang kita nanti ke depan untuk bisa menawarkan produk dan bisnis kita jauh lebih besar kan. Kan prinsipnya seperti itu, tapi bukan shortcut ya, bukan instan. Tetapi inilah yang orang nggak sabar. Makanya sekali lagi saya coba untuk ingatkan Anda, membangun bisnis jaringan menggunakan sosial media, Anda harus tahu, kelemahannya itu adalah butuh waktu. Kelemahannya itu ada butuh waktu. Tetapi kalau ini jadi, Anda nggak akan kesulitan lagi dalam hal yang namanya closing, jualan, selling, Anda punya personal branding, punya daftar nama banyak gitu. Jadi worth it untuk dikerjakan gitu. Jadi ingat ya, Anda sudah dikenal, Anda sudah disukai, biasanya orang ini akan punya pengaruh, influence. Ini penting. Ya. Kenapa? Karena banyak orang merasa ya, kenapa ya setiap saya prospek, saya tawarkan produk dan bisnis, mau itu offline dan online, banyak orang nggak mau. Ya kamu nggak punya influence terhadap dia. Anda bisa bayangkan kalau orang yang punya influence, ya seperti artis, pejabat, dan orang-orang terkenal, datang ke rumah Anda, terus tiba-tiba nawarin satu produk yang harga 500.000 dan Anda mampu, kecenderungannya Anda pasti beli. Karena Anda merasa orang ini, ih hebat banget ya, saya ngefans sama dia, dan dia datang ke rumah aku. Ya biasanya Anda dengan senang hati gitu loh, membeli apa yang ditawarkan gitu. Kenapa? Karena kita sudah punya trust biasanya kalau orang yang punya influence. Nah itu dia. Jadi Anda ingat ya, makanya selling itu, kalau menurut saya, jualan, selling itu is about influence. Kamu punya influence terhadap orang, kamu lebih gampang untuk menawarkan produk atau bisnis. Nah, di sini setelah Anda punya likability, Anda harus meningkatkan juga influence. Nah, kembali lagi, influence ini terjadi apabila Anda terus memproduce konten-konten tentunya yang punya value, punya manfaat, punya nilai empowering, punya nilai edukasi, ataupun hiburan sekalipun gitu loh. Jadi membuat orang itu konsisten menonton apa yang Anda bagikan. Dan lebih mantap lagi adalah apabila mereka terakumulasi menonton video Anda sampai 3-4 jam, 5 jam, 6 jam, artinya Anda sudah menginfluence mereka. Dan ukurannya itu lebih gampang nanti. Bagaimana Anda kalau sudah punya influence, biasanya akan banyak orang yang japri Anda, yang bertanya tentang apa yang sedang Anda kerjakan, produk apa yang sedang Anda yang akan jual, tentang bisnis apa yang Anda sedang kerjakan, bahkan mungkin kalau di jalan ada yang sudah mulai minta foto gitu. Itu artinya ini sudah mantap, visibility sudah kena, likability sudah kena, pengaruhnya juga sudah kena. Gitu loh. Ini sudah meningkat gitu loh. Nah, ini
prosesnya. Jadi bukan sekedar posting langsung ada yang, ya mungkin ada ya, dari beberapa persen dari audiens Anda ketika Anda posting produk mungkin ada yang beli. Ya, di awal aja seperti itu, tapi lama-lama kan orang jenuh juga kalau Anda terus posting gitu. Karena tanpa adanya influence tersebut. Penting juga Anda pahami bahwa network marketing itu bukan cuma sekedar selling ataupun recruiting, tapi bagaimana menjadi leaders yang efektif. Leaders itu unsurnya salah satu pengaruh dan juga follower. Anda disebut leader kalau Anda punya pengaruh dan juga pengikut kan. Makanya penting untuk Anda membangun influence di dalam sosial media. Karena kalau di dunia nyata, itu butuh waktu yang panjang sekali untuk bisa punya pengaruh. Anda harus ya orang yang senang main ke sana, main ke sini, dikenal banyak orang gitu loh. Lihat aja sekarang, zaman sekarang ini ada istilah influencer. Kalau dari dulu mana ada istilah influencer. Dan sekarang influencer itu justru bisa jadi profesi sekarang ini. Banyak sekali orang nggak kita kenal siapa tiba-tiba terkenal. Kenapa? Itu kan sosial media. Nah pertanyaannya, masa kita nggak mau menggunakan kemajuan zaman seperti ini? Bahkan kita bilang, oh jangan main sosial media. Kita larang-larang tim kita untuk menggunakan sosial media. Ya janganlah. Justru kita harus menggunakan sosial media supaya bagaimana influence kita juga meningkat dan kita ajarkan kepada tim kita. Semakin kita dikenal orang, semakin kita punya pengaruh, ya tentunya semakin gampang buat kita untuk menawarkan produk dan bisnis. Nah ini yang orang kadang-kadang nggak paham. Tapi yang saya maksud di sini adalah tujuannya kenapa? Karena memang saya tidak aliran dalam hard selling. Saya tidak, mazhabnya bukan hard selling. Tapi bukan berarti orang hard selling saya salahkan, enggak. Tapi saya menjelaskan ini kenapa? Saya lebih senang dengan mengajari Anda menggunakan strategi-strategi soft selling. Kenapa? Karena hard selling itu biasanya kepentingannya yang transaksi gitu loh. Tapi kalau ini panjang, relationship ya. Jadi bukan cuma sekedar bisnis saja, tapi bagaimana orang yang tidak kamu kenal akhirnya jadi kamu kenal dan akhirnya dia akan menjadi customer kamu, jadi tim kamu, bahkan jadi saudara kamu. Itu bisa semua prosesnya Anda buat di sosial media. Kalau Anda tahu strateginya, salah satunya ya begini, memahami visibility, likability, dan juga meningkatkan influence. Itu sebenarnya kalau Anda mau tahu bagaimana selama ini, mungkin saya juga mempraktekkan apa yang saya ajarkan ini gitu loh. Jadi bukan sekedar bikin account terus langsung posting, enggak. Saya udah paham prinsipnya. Jadi ketika ada sosial media yang platform yang baru pun, saya cuma mengimplementasikan ini aja. Jadi prinsip ini paham, mau sosial medianya merek apa kek, nanti ada namanya TikTok, namanya Instagram gitu, sama aja prinsipnya gitu loh. Dan algoritma pun tidak akan jauh-jauh berbeda dari itu gitu, karena algoritma semakin banyak orang berinteraksi, baik itu like, komen, semakin disebar oleh sosial media tersebut. Gitu aja prinsipnya. Nah, gitu Anda sudah punya influence, barulah di sini Anda bisa fokus dalam hal konversi. Bagaimana mengkonversi audiens Anda itu, ya, mengclosingkan audiens Anda itu menjadi ya namanya sales atau tim. Nah ini yang perlu Anda pelajari juga, dan ini jauh lebih gampang karena Anda sudah punya pengaruh. Ibaratnya seperti saya bilang, kalau Anda sudah punya kolam ikan, ikannya sudah Anda pelihara di sini, bibitnya sudah Anda taruh, mungkin dalam beberapa saat setelah ini besar Anda mancing di sini, ya biasanya yang lebih gampang karena ikannya banyak, kolamnya kecil gitu, atau kolamnya besar, ikannya banyak. Udah pasti ada ikannya di dalam. Jangan sampai kamu memancing di dalam kolam yang nggak ada ikannya. Ya, atau memancing di udah nggak tahu di mana titik-titik ikannya gitu loh. Ya sama aja kan, buang-buang waktu gitu. Jadi ini yang coba saya mengedukasi Anda supaya Anda bisa melihat, terutama buat teman-teman pelaku network marketing. Jadi saya akan selalu berbicara dari sudut pelaku network marketer ya. Jadi saya akan berbicara dari sudut itu aja gitu loh. Jangan kita samakan mungkin kita dengan orang-orang yang menjalankan dengan konvensional gitu. Karena kalau konvensional itu yang paling penting ya terjadi sales, beli putus, selesai gitu loh. Nanti kalau ada produk yang baru ditawarkan lagi. Kalau kita di network marketing kan enggak. Selain daripada orang itu membeli produk kita, ya kita harus ajarkan juga dia bagaimana cara jual produk, bagaimana cara mengembangkan tim. Jadi artinya itu yang disebut dengan duplikasi. Jadi ada di situ partnership. Jadi kalau Anda memahami prinsip-prinsip daripada itu, Anda kan jauh lebih mudah untuk mengerjakan bisnisnya dan nggak bingung gitu loh. Tinggal ya paling ini Anda breakdown satu-satu. Anda tinggal breakdown, dan lebih gampang belajarnya adalah kalau Anda melakukan, langsung praktekkan. Jangan cuman
setelah ditonton, udah selesai gitu. Langsung dipraktekkan. Bikin account Anda, terus bikin kontennya, pikirkan Anda pengen dikenal sebagai apa, terus mulai posting secara rutin, kalahkan kemalasan. Ya. Terus kalau nggak tahu, harus ada kreativitas dan mencari tahu, jangan lemes. Dan kalau masih bingung juga, ya tinggal cari gurunya dan belajar, tentunya pakai duit. Itu aja kan, sesederhana itu. Jadi, 4 hal ini, kalau Anda nggak lakukan, Anda akan kesulitan dalam membangun bisnis jaringan Anda. Kalau Anda suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Bye-bye.